Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu dan salam budaya. Ya, bersama saya Suhandi Opi, saat ini saya akan melakukan observasi pembelajaran dengan Bu Yuliana Dewi pada instansi SMA Negeri 1 Anak Ratu Aji. Langsung saja ikuti liputannya karena saya sudah bersama Bu Yuliana Dewi. Silakan. Silakan Pak. Boleh duduk Ibu ya? Oh boleh. Ya, gimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Ini Bu, pada pembelajaran kali ini saya akan mencoba untuk melakukan observasi pada kegiatan pembelajaran di sini. Ibu mata pelajarannya ekonomi. Iya betul. Ekonomi kelas Kelas 10 MIA 1. kelas 10 yang sama. Boleh Bu ya saya melakukan observasi dari Ibu, kira-kira kapan Ibu melakukan pembelajarannya? Melakukan pembelajarannya pada hari Besok. ya insya Allah tanggal 26. Ya besok ya. Ya. Tapi sebelum kita melakukan observasi Bu, saya boleh nggak mau melakukan interview dengan Ibu? Kira-kira apa saja sih yang akan Ibu persiapkan dalam kegiatan pembelajaran tersebut? Boleh ya? Boleh. Ya. Ini saya ada beberapa pertanyaan nih Bu untuk persiapan observasi besok. Ya. Kira-kira yang pertama itu besok Ibu mau melakukan pembelajaran dengan materi apa? Materi kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ya. Iya. Dengan kegiatan tersebut kira-kira persiapan Ibu nih apa aja yang sudah dipersiapkan mulai dari hari ini atau mungkin dari kemarin-kemarin hingga menjelang besoknya untuk melakukan suatu kegiatan pembelajaran di kelas. Ya kalau persiapan sih yang pastinya dari diri sendiri dulu ya. Diri sendiri ya? Iya, diri sendiri dulu. Jadi yang saya siapkan itu dari segi mentalnya, terus dari segi saya sendiri itu harus sehat dulu. Jadi kalau saya harus kalau sehat, Ya, jadi pasti bisa semangat ya Bu ya. semangat, bisa Karena mengajar ke anak. bagaimanapun kalau kita nggak spirit Ya. yang ditularkan ke anak nanti akan malas-malasan juga ya. Iya betul. Yes. Terus yang kedua ada perangkat pembelajarannya harus saya siapkan. Terus yang ketiga ada bahan ajarnya, ada medianya, terus ada yang mendukung dari stakeholder yang ada di sekolah kita. Wow, luar biasa. Berarti persiapan Ibu ini sudah begitu matang ya Bu ya dalam memberikan pembelajaran di Ya. kelas ya. Alhamdulillah sudah Pak. Wah, luar biasa. Mungkin jadi inspirasi juga buat saya. Amin. Jadi insya Allah besok kita akan melakukan observasi. Kemudian Bu di sini kira-kira metode pembelajaran Ibu nanti menggunakan metode pembelajaran Problem based problem learning. based learning. Iya. Berarti masalah itu akan diciptakan oleh anak langsung. Iya betul. Kemudian nanti mereka akan menghasilkan suatu produk. Produk satu karya. Karya. Iya betul. Bahan ajar tadi saya sudah siap juga ya Bu ya. Iya sudah saya Kemudian siapkan. KPD-nya juga saya Sudah, ada. sudah. Kemudian dukungan. Nah kira-kira nih Bu, dukungan apa aja, dari mana aja sih Bu yang Ibu butuhkan dalam persiapan pembelajaran? Dukungan yang dari diri sendiri apa dari luar? Dari luar. Yang pasti kalau dari eksternalnya itu saya tidak bisa berdiri sendiri, harus dengan teman-teman, istilahnya berkolaborasi. Iya, berkolaborasi. Jadi kalau dengan cara berkolaborasi itu kita bisa menyelesaikan suatu masalah. Kira-kira tujuan yang akan Ibu capai dalam pembelajaran ini kira-kira apa? Ya, yang pasti tujuan dari pembelajaran ini siswa mampu menghasilkan suatu karya cipta dalam memproduksi barang dan atau jasa tentunya. Seperti siswa itu kalau sudah mempelajari materi kegiatan ekonomi itu bisa menciptakan misalkan dia membuat tripik singkong, suatu karya gitu loh. Jadi Berarti Ibu ini lebih melakukan pendekatan diferensiasi produk juga ya Bu Iya, ya? Bukan betul, hanya betul. prosesnya saja yang kita lihat, tetapi juga harus ada produk yang menghasilkan Iya, setiap betul, siswa. Pak. Wah, luar biasa Bu. Bisa dikasih aplaus ya. alhamdulillah, usulannya. terima kasih Pak. Iya. Kemudian strategi-strateginya tadi udah. Kira-kira besok sudah bisa ya melakukan observasi terhadap Oh, pembelajaran Ibu. bisa, sangat bisa. Oke. Besok ada siapa aja Bu? Ada tim pengawas juga tadi. Ada. Mungkin itu aja Bu interview saya hari ini tentang persiapan Ibu untuk kita lakukan observasi besok. Iya. Terima kasih atas waktunya. Ya, pokoknya semangat terus Iya. mencerdaskan anak bangsa, ya kan? Pokoknya luar biasa, itulah guru-guru yang semangat seperti ini yang sangat dinantikan oleh anak Indonesia. Terima kasih, Makasih ya Bu ya, Pak. saya Iya. ucapkan selamat pagi Bu. Selamat pagi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bu, yang kemarin. Bu
Diana. Halo. Khadija, gimana? Kabarnya? Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Ya, gimana Ibu untuk pembelajaran kemarin habis observasi kita? Aduh. Asik ya? Asik sih. Saya juga melihat asik ya Bu ya, kemarin Ibu juga udah Sepertinya mengamati. lebih menyenangkan. Sekali ya. Tapi di sini Bu ada beberapa yang kita cross check ulang ya Bu ya dari hasil pengamatan kita kemarin. Iya. Beberapa pertanyaan. Yang pertama itu mungkin apa sih Bu perasaan Ibu kemarin setelah melakukan pembelajaran dengan metode problem based ya? Problem based learning. Gimana Bu menurut Ibu? Kalau menurut saya sangat mengasihkan ya. Kalau menurut saya. Asik ya? Iya. Karena itu nanti berpotensi pada cipta karya si anak. Iya. Cuman di sini ada nggak sih kendala yang menjadi kendala Ibu dalam Ada. apa kira-kira? Kendalanya itu di proyeknya. 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 Kenapa proyeknya Bu? Anak-anak kurang apa gitu? Kayaknya sih kurang serius ya. Kurang serius Iya. ya? Dan hasil proyeknya kurang Iya, kurang dapat, memuaskan. Nah, di sini Bu ada beberapa yang memang udah saya lihat dari hasil pengamatan saya kemarin yang saya nilai. Menurut saya yang pertama itu ini Bu. Coba Ibu ganti dulu Bu. Bukan diganti sih, kita bisa lah bereksplorasi ya Bu Khadijah ya. Ibu juga mungkin paham kalau untuk takaran hasil proyek dalam suatu nilai akhir ke anak istilahnya itu sepertinya Ibu lebih bagus menggunakan lebih baik ya Bu, ini cuman ini aja tapi nanti Ibu akan coba kita cek lagi apakah lebih baiknya Ibu menggunakan project based learning. Jadi istilahnya langsung ke projectnya. Kalau dia bicara masalah permasalahan saja, otomatis cuma masalah aja yang akan kita hadirkan dalam itu ya kan. Tapi kalau ketika dalam pembelajaran itu, tapi ketika kalau kita bicara masalah project, kalau untuk model pembelajaran project basic mungkin langsung tepat. Kalau menurut saya gitu, gimana Bu Ajija? Harus di dulu sih sebenarnya problem basic ini itu intinya kemana ya kan mencari solusi untuk masalah. Nah, masalah kan bukan untuk projectnya. Ya, bukan untuk menghasilkan sebuah karya, tapi lebih kepada pencarian sebuah solusi. Sebuah solusi. Nah, mungkin perlu mencoba metode yang lain seperti yang tadi dikatakan ada metode yang alternatif semacam project basic learning. Nah, itu bisa kita cobakan untuk kita terapkan di pembelajaran anak-anak. Kita eksplor lagi gitu. Iya. Ini menurut kita, tapi kalau pandangan Ibu nanti coba Ibu cek lagi, siapa tahu ada kesalahan pada model pembelajarannya kali gitu ya Bu. Yang pertama kalau yang saya amati ya Bu ya. Kemudian kalau untuk yang lainnya saya rasa bagus ya Bu ya, dari persepsinya ada, salam pembuka juga ada, saya udah oke sih kalau kata saya. Semuanya udah masuk dalam kriteria dan saya lihat juga gurunya enjoy, siswa juga enjoy ya. Cuman sepertinya pada projectnya itu kayaknya saya juga sama Bu, penglihatan saya seperti itu. Cara pengamatan saya memang pada projectnya itu. Kemudian dalam projectnya itu juga Bu, sepertinya Ibu perlu deh Bu, Ibu melihat kebutuhan anak itu seperti apa. Kebutuhan anak, maksud saya gini, anak itu bisanya apa sih? Jangan sampai dia tidak hobi dalam membuat suatu keripik, tiba-tiba kita paksakan kan untuk. Jadi mungkin dia malas-malasan, ujung-ujungnya walaupun kelompok dia ngandalin teman-teman yang lain, dia malah diam, panggung tidak bekerja. Mungkin ada baiknya Ibu, ada baiknya, tapi nanti Ibu coba cek lagi. Seperti ini Bu, mungkin Ibu perlu mengamati, tanya kebutuhan anak itu apa. Jadi kalau dia memang pintar membuat pemasaran, mungkin mereka yang pintar pemasarannya itu kita alihkan kepada pembuatan sejenis label makanan ya kan. Jadi tugasnya membuat label gitu dalam kemasan tersebut ya kan. Terus yang pintar berkreativitas dalam pengolahan makanan baru kita arahkan kepada ini, kepada pembuatan prosesnya. Nah, mungkin itu lebih berjalan semua. Tapi kan kemarin ini kan keluhan Ibu nggak berjalan ya kan? Iya, Malah yang bekerja cuma 1-2 orang aja, yang Iya. lainnya pada diam-diam gitu. Nah, itu mungkin sepertinya karena kita tidak belum membaca, istilahnya Ibu belum melakukan survei dulu kebutuhan anak itu apa sih. Nah, seperti itu yang saya lihat Ibu ya. Ini padahal saya lihat di sini aspek strategi pengembangan Ibu itu udah banyak loh Bu Ajija. Dia ada pengembangan produk yang seperti tadi pembuatan makanan, kemudian ada pemasaran produk, barang dan jasa. Nah, pemasaran ini apa salahnya kalau kita buat label ya kan? Jadi anak yang pintar konten dia bisa membuat label-label makanan. Kemudian konsumsi. Nah, konsumsi ini mereka bisa kita arahkan keripik tersebut
cara mengkonsumsinya kan banyak cara. Seperti kita makan pisang, ada yang digoreng, ada yang begini. Ya itu mungkin dialihkan kepada pengembangan, sehingga aspek-aspek pengembangan, strategi pengembangan itu ini mungkin bisa lebih lebih variatif. variatif seperti itu. Iya, baik Pak. Gimana menurut Ibu? Ya, alhamdulillah kalau menurut saya setuju-setuju aja. Insya Allah minggu depan untuk kita ketemu yang ketiga, pertemuan yang ketiga itu bisa kita terapkan. Bisa ya, kita Iya. coba-coba, kita bereksplorasi ya Bu. Iya. Bukannya model kan banyak pembelajaran kita, kalau nggak bisa di ini kita coba alihkan ke sini gitu. Betul-betul. Bisa Ibu ya, ada Bisa. gambaran ya. Insya Allah bisa. Kalau menurut Bu Haji sebagai pengamatnya, betul gimana? Ada masukan lagi nggak? Kadang begini, ada model pembelajaran tertentu yang dia tidak cocok di kelas A, Iya. tapi cocok untuk Di kelas B, Iya. benar. Sementara model pembelajaran, misalkan untuk problem based learning dia cocok di kelas A. Sementara project based learning dia cocok di kelas B. Kadang anak-anak kan minat dan daya tangkapnya berbeda-beda. Berbeda-beda. Kemampuannya, Kebutuhannya juga berbeda. berbeda-beda. Seperti yang Pak Hendy katakan tadi kan belum betul Bu. Kita Iya. harus bisa Siap, memilih Bu. apa yang cocok untuk tipe belajar anak ini. Jadi kira-kira Bu setelah ini sanggup nggak sih Bu melakukan eksplorasi lagi dalam Insya Allah model pembelajaran? sanggup. Sanggup ya. Insya Allah. Kita coba ya Bu ya. Iya, iya dong, Nah, harus dong. kira-kira kapan nih kita akan mencoba lagi dalam ini? Ya pokoknya kita ada pertemuan ketiga, kita bereksplorasi di sana. Nanti kan ada imbasan, Imbasan, ya, iya. ada imbasan dari peserta Refleksi didik. dari Iya, peserta didik betul, ya, betul. kebutuhannya seperti apa. Oke Bu, luar Semangat, biasa. Tapi Semangat. untuk selebihnya bagus Bu, ini penerapannya. Kalau menurut saya ya, pengamatan saya apa hasil dari observasi saya terhadap pembelajaran Bu ini sebenarnya menarik sekali kalau kata saya. Mungkin perlu itu aja tadi Bu explore lagi dalam Oke. pengolahan model Siap. pembelajaran. Makasih Bu ya, kita Oke. tunggu minggu depan ya. Ya, siap. Ya nanti kita tanya-tanya lagi apa sih hasil dari kita refleksi ini, apa hasil dari kita melakukan pengamatan ini. Mudah-mudahan ada hasil yang maksimal sehingga anak-anak bisa lebih baik lagi. Oke. Makasih ya, Bu Ya. Anija juga makasih selaku pengamat. Mudah-mudahan kita sukses semua. Amin. Saya kebetulan hari ini jamnya udah habis, jadi saya lebih dulu ya. Ya. Ya, makasih Bu semuanya.